Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arini Qurratul Aini dengan NIM 0230110054 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fikih 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Rusmadi MMPD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang akad dalam transaksi Islam. Kata akad berasal dari lafaz al-aqdu dalam bahasa Arab yang artinya ikatan, perjanjian, atau pemufakatan. Sedangkan dalam syariat Islam, menurut istilah syariat Islam, akad berarti suatu perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan atau ijab, serta pernyataan menerima ikatan atau qabul yang sesuai dengan syariat Islam tentunya, yang mempengaruhi objek yang akan diperikatkan antara dua pihak tersebut atau lebih. Selanjutnya, ada jenis-jenis akad dalam transaksi Islam. Contohnya saja, yang pertama ada akad wadi'ah. Akad wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara satu pihak yang mempunyai barang atau uang tersebut dan pihak kedua, yaitu yang dipercayai yang dipercayai untuk dititipkan uang atau barang tersebut, di mana tujuan dari si penitip adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan dari barang atau uang yang akan dititipkannya tersebut. Yang kedua ada akad mudharabah, yaitu akad atau kerjasama antara dua pihak di mana pihak yang pertama adalah pihak yang memiliki dana atau sohibul mal dan pihak kedua sebagai amil atau pengelola dana tersebut dengan perjanjian yang dituangkan dalam akad antara bagi hasil dan sebagainya. Apabila suatu hari ada kerugian, maka semuanya ditanggung oleh si pemilik dana atau sohibul mal, kecuali pihak kedua sebagai amil atau pengelola dana tersebut melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian, maka kerugian tersebut akan bisa jadi ditanggung oleh pihak yang kedua. Yang ketiga ada akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad atau kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha atau bisnis tertentu yang masing-masing pihak mempunyai modal. Jadi perbedaan antara musyarakah dan mudharabah, yang mudharabah satu pihak sebagai penyedia modal dan satu lagi sebagai pengelola dananya atau modalnya. Sedangkan di akad musyarakah semuanya mengeluarkan modal dan dikelola oleh salah satu atau bahkan semuanya menjadi pengelola. Yang keempat ada akad murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang yang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih yang telah disepakati dalam akad sebagai keuntungan untuk pihak pertama atau penyedia barang. Yang kelima ada akad salam, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang telah disepakati dalam akad. Yang keenam, istisna, yaitu akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Selanjutnya ada rukun-rukun dalam akad transaksi dalam syariat Islam. Yang pertama adanya pihak-pihak yang berakad, baik dua pihak atau lebih. Yang kedua adalah ma'qud alaih atau objek yang akan diperakadkan. Yang ketiga siqat al-aqdu atau pernyataan antara ijab dan qabul. Selanjutnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar satu akad dalam transaksi dalam agama Islam ini dapat dinyatakan sah. Yang pertama ada pihak-pihak yang akan berakad adalah orang-orang yang mengerti atau paham dalam bertindak hukum. Yang kedua, objek atau akad yang akan menerima hukum. Objek akad yang akan menerima hukum. Yang ketiga adalah akad yang dilaksanakannya adalah akad yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Yang keempat, akad yang dilaksanakan dapat memberikan faidah.
Yang kelima, ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Dan yang keenam, antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh ada jeda antara ijab dengan qabul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.